Jadi ini yang sudah saya jelaskan yang lalu. Allah tidak mungkin berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Sekali lagi, Allah tidak mungkin berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Yang dimaksud berkontradiksi dengan dirinya sendiri adalah bertentangan dengan dirinya sendiri. Dan bertentangan dengan dirinya sendiri itu sama dengan dosa. Dengan kata lain, Allah tidak mungkin juga berbuat dosa atau menentang dirinya sendiri. Karena definisi dosa adalah salah satunya daripada definisi dosa adalah melawan Allah. Itu salah satu definisi dosa. Melawan Allah. Jadi kalau Allah melawan dirinya sendiri ya dosa kan? Allah kok melawan Allah dirinya sendiri yang adalah Allah. Dan itu dosa. Dan itu tidak mungkin. Allah melawan dirinya sendiri itu nggak mungkin. Makanya Allah tidak mungkin berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Termasuk berkontradiksi dengan ajarannya sendiri atau firman-Nya. Jadi mana mungkin Allah itu bertindak yang berlawanan dengan firman-Nya sendiri. Itu impossible. Kalau toh kelihatannya perlawanan itu karena ada bahasa-bahasa yang terbatas. Ada penjelasan-penjelasan yang kalimatnya atau pengertiannya sangat terbatas dari kata-kata atau istilah tersebut. Ya, seperti saya kan sudah pernah memaparkan tentang Allah menyesal. Itu bahasa antropomorfis, yaitu memakai gambaran manusiawi untuk menjelaskan keberadaan Allah yang maha dahsyat dan tak terbatas itu. Memakai bahasa manusia yang terbatas. Nah, tentunya sangat problem kan menjelaskan yang tak terbatas dengan bahasa yang terbatas. Nah, itu aja sudah sulit. Dan ini harus disadari oleh para pembaca Alkitab. Kalau pembaca Alkitab ini tidak memahami keterbatasan istilah-istilah manusiawi, nah akan terjadi problem. Akan terjadi hal-hal kontradiksi-kontradiksi yang di mana Allah bisa melawan Allah sendiri. Allah melawan dirinya sendiri. Dan itu sekali lagi jelas tidak benar. Dan pasti kita tolak. Kita tidak akan menerima kesimpulan bahwa Allah bisa bertentangan dengan dirinya sendiri. Atau berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Cuma cara memahami Allah bertentangan dengan dirinya sendiri itu yang juga tidak mudah juga. Karena bagaimana konsep kita tentang Allah yang tidak bertentangan dengan dirinya sendiri di dalam konsep kita yang serba terbatas. Karena kadang kita bisa melihat Allah itu kok sepertinya bertentangan dengan dirinya sendiri. Kenapa Allah kok bisa bertentangan dengan dirinya sendiri? Itu. Jadi contohnya seperti ya Allah mau membinasakan Sodom dan Gomora misalnya. Nah, itu aja sudah peristiwa aneh. Kenapa Allah begitu kejam dengan Sodom dan Gomora? Sedangkan Abraham pun sampai begitu menawar-nawar kepada Allah.
Jadi seolah-olah gambaran ini mau menunjukkan bahwa Abraham itu lebih mengasihi Sodom dan Gomora daripada Allah mengasihi Sodom dan Gomora. Nah, kalau itu kesimpulannya, Anda berarti sudah error di dalam menafsirkan. Ini penting ya. Ini presupposisi, ini biblical logic, dan ini epistemologi ya untuk menjelaskan pengertian suatu kata dengan kebenaran yang sumber kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya contohnya tadi Allah menyesal misalnya. Kalau Allah menyesal itu berarti Allah itu bisa salah, Allah bisa pengetahuannya juga bisa salah, rencananya bisa salah, prediksinya bisa salah, dan Allah bisa tidak berdaya dalam penyesalannya. Allah bisa keliru di dalam bertindak dan di dalam berpikir, di dalam merencanakan, Allah bisa keliru, bisa salah. Ya, dan Allah tidak berdaya di dalam merubah rencana yang salah itu. Apakah demikian Allah itu? Sehingga dia tidak berdaya dengan keadaan yang Allah nggak mampu bisa merubah. Dan dia menyesal. Nah, itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya, pada diri Allah yang akhirnya berkontradiktif dengan kebenarannya sendiri. Ya, sekali lagi tadi misalnya saya kasih contoh menyesal itu kan sepertinya orang yang menyesal itu adalah orang yang bisa merencanakan sesuatu tapi hal yang terjadi tidak sesuai dengan yang direncanakan. Ya, oke. Ini kita pelan-pelan ya. Ini saya sudah pernah bahas tentang menyesal, tapi kita akan bahas ulang. Jadi contohnya orang menyesal itu bisa mempunyai pengharapan dengan apa yang dia rencanakan, tapi yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu menyesal. Karena yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang direncanakan. Sehingga menyesal. Nah, sekarang pertanyaannya bagi Allah yang sempurna dalam pengetahuannya, sempurna dalam kemahatauannya, sempurna di dalam rencananya yang tidak mungkin bisa salah. Ternyata Allah bisa merencanakan sesuatu yang ternyata terjadinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apakah itu mungkin? Allah salah dalam merencanakan. Allah salah dalam mendesain. Allah salah dalam memprediksi kejadian yang akan datang. Sehingga semuanya terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan Allah. Atau yang tidak sesuai dengan yang direncanakan Allah. Kalau seperti itu, Allah itu berarti tidak berdaya dengan apa yang dia rencanakan yang tidak terjadi sesuai dengan yang dia rencanakan, dan Allah pun tidak maha kuasa untuk bisa menggenapi rencananya supaya terjadi sesuai dengan rencananya. Allah pun tak sanggup. Dan Allah pun tidak bisa menghindari kejadian yang akan terjadi yang di luar perhitungan Allah, berarti perhitungan Allah juga bisa salah. Di luar prediksi Allah, berarti prediksi Allah bisa salah. Jadi akhirnya seperti itu, semua pasti berkontradiksi di dalam diri Allah. Itu yang coba kita renungkan baik-baik. Ini saya sedikit flashback dan saya mengulang kembali basic-basic ini supaya Anda itu benar-benar mantap memahami kebenaran-kebenaran ini bukan
dengan pemikiran-pemikiran kita yang sangat terbatas, tetapi kita mau melihat sampai kepada inti yang sebenarnya dari berita Alkitab itu, esensi yang sebenarnya dari yang dinyatakan oleh kitab suci. Kitab suci bisa menggambarkan keberadaan Allah yang begitu dalam, tapi juga bisa menyatakan Allah di dalam gambaran-gambaran garis besar saja. Dan kita yang harus melihat secara keseluruhan dan dalam suatu rangkaian yang tak mungkin berkontradiksi satu dengan yang lain dalam Alkitab. Ya, saya harap ini kebenaran yang benar-benar Anda dan saya secara konsisten mempelajari ini dengan ketat dan sungguh-sungguh. Sekali lagi, jadi dengan demikian Allah itu kan tidak mungkin tadi menyesalkan. Lalu Allah tidak berdaya di dalam menghadapi hal yang tidak dia harapkan. Allah nggak berdaya sehingga dia ya sudah terjadi seperti ini, menyesal Allah. Nah ini coba kita sekarang masuk kepada satu contoh yang lebih jelas mungkin ya, dan contoh ini kita pernah bahas di satanologi dan sebagainya itu ya, di kelas yang pasti sudah di kelas doktrin Allah dan doktrin keselamatan dan beberapa ini pengajaran-pengajaran yang saya pernah paparkan. Jadi contohnya manusia yang diciptakan Allah. Bagaimana Allah waktu menciptakan manusia, dengan harapan apa dia waktu menciptakan manusia yang pertama itu? Dengan harapan apa Allah menciptakan manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa itu? Ini jangan dipikir dengan sebaliknya. Kalau enggak ekstrim kiri, ekstrim kanan. Jangan. Ya. Saya tadi katakan apa? Bahwa apakah mungkin Allah waktu menciptakan manusia, dia punya pengharapan apa pada saat pertama kali Allah menciptakan manusia? Apakah Allah berharap semoga manusia yang kuciptakan ini adalah manusia yang sempurna dan tidak mungkin ada kelemahan dan kekurangan pada manusia yang kuciptakan dengan sempurna ini? Sehingga manusia yang kuciptakan ini tidak mungkin juga akan tergoda oleh si iblis atau godaan manapun dia tidak akan tergoda karena ciptaanku ini benar-benar sempurna. Apakah Allah punya pengharapan seperti itu waktu dia mencipta? Nah, kalau saudara sudah terlatih dengan apa yang saya ajarkan, pasti jawabannya tidak mungkin Allah punya pengharapan seperti itu. Tidak mungkin. Ya, coba ada yang mau jawab nggak? Kenapa kok Allah tidak mungkin punya pengharapan bahwa manusia yang diciptakan ini adalah manusia yang begitu sempurna dan dia berharap manusia ini tidak tergoda oleh segala godaan macam apapun, dan karena ciptaannya sempurna maka manusia ini diharapkan Allah untuk tidak pernah jatuh dalam dosa. Coba ayo silakan nanti yang mau jawab. Karena Allah sudah merencanakan dan dia akan genapi apa yang dia rencanakan. Jadi itulah jawabannya, Pak. Allah sudah merencanakan.
kejatuhan manusia itu sudah direncanakan oleh Allah karena kejatuhan manusia sudah direncanakan. Oke, supaya ada yang mau jawab lain? Saya tambahin Pak. Maksudnya Silakan. Allah itu sudah tahu, jadi dia menciptakan manusia itu sebetulnya menjadi sahabatnya. Tapi harapannya nggak mungkin sempurna, karena yang sempurna cuma Allah. Contohnya waktu Allah menciptakan malaikat sebelum manusia, akhirnya toh malaikat jatuh dalam dosa. Dan Allah ingin menunjukkan bahwa ciptaannya manusia ini lebih baik dari malaikat. Ciptaan manusia lebih baik dari malaikat. Iya. Jadi bagaimana? Allah punya pengharapan apa waktu menciptakan manusia itu? Maksud saya lebih baik itu jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah menyelamatkan manusia. Nah ya, maksud saya tadi kan pertanyaannya, Allah punya pengharapan apa pada saat menciptakan manusia? Di dalam tadi saya kasih contoh, Allah berharap manusia itu tidak akan jatuh dalam dosa. Kira-kira apa jawabannya? Beranak cucu dan mengelola bumi, Pak. Ya. Berharap manusia beranak cucu dan mengelola bumi. Oke. Apakah tadi perkataan saya itu bahwa Allah menciptakan juga baik adanya kan Pak? Dia menciptakan manusia itu baik adanya waktu dia sudah iya, betul. Jadi apakah Allah memang bisa punya pengharapan manusia tidak jatuh dalam dosa? Tidak. Meskipun dia bilang baik, tapi dia tahu juga bahwa manusia itu dari debu saja. Ya, berarti tidak mungkin punya pengharapan manusia tidak akan jatuh dalam dosa, gitu ya? Iya. Pandi. Ya, silakan. Pak Hendarto dulu kali Pak ya? Pak Hendarto silakan. Silakan Pak Hendarto ya. Pak, maaf Pak ya. Allah menginginkan manusia bergantung kepada Tuhan dan hidup bagi kemuliaannya. Menurut saya, Pak. Allah mengharapkan manusia bergantung kepada Tuhan dan hidup bagi kemuliaannya. Oke. Theodor? Iya Pak, seperti yang Bapak sudah ajarkan Pak, kejatuhan manusia dalam penetapan Allah. Yes. Iya, saya ingat ada nats itu agar mereka berbalik kepadaku. Mereka kembali kepadaku gitu ya. Tapi saya kurang ingat Pak, itu pasalnya di mana, ayatnya di mana gitu Pak ya. Oke. Ya, saya itu aja Pak ya, makasih Pak ya. Baik. Jadi ini suatu hal yang pasti sulit diterima oleh orang-orang Arminian. Bagaimana Allah bisa punya rencana manusia jatuh dalam dosa? Nah, keberatan Arminian adalah Allah itu nggak mungkin punya rencana manusia jatuh dalam dosa. Karena itu bertentangan dengan kekudusan Allah. Ya, coba perhatikan ini. Arminian bukan tidak punya argumentasi, tapi dia argumentasinya adalah Allah itu nggak mungkin punya rencana manusia jatuh dalam dosa karena Allah itu Maha Kudus dan Allah tidak punya rencana yang jelek atau rencana yang negatif atau rencana yang jahat. Jadi kejatuhan manusia dalam dosa pasti bukan rencana Allah. Karena bertentangan dengan kekudusan Allah, bertentangan dengan Allah itu baik, ya Allah itu baik, Allah itu benar, dan tidak ada kejahatan dalam diri Allah.
Nah, saya mau tanya, seandainya orang Arminian berbicara seperti itu, apa jawaban Anda? Coba, kalau yang mau jawab silakan mic-nya di unmute. Setelah selesai, mic-nya di mute lagi ya, supaya suara-suara tidak masuk. Bagaimana yang jawaban pertanyaan tadi tentang Allah bertentangan, rencana Allah tidak mungkin bertentangan dengan kekudusannya dan dengan sifat Allah yang adalah baik dan tidak ada kejahatan dalam diri Allah. Pak, kalau manusia tidak berdosa, suci, Allah suci, semuanya manusia baik, dan Allah baik, ya kita menyamain Allah, itu kan nggak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Tuh, kalau menurut pikiran kamu. Kalau manusia nggak berdosa, kan kalau Allah itu kan kudus, tak berdosa, baik, gitu. Nah, manusia sama, itu kan nggak mungkin. Pasti berdosa lah, Pak. Emang udah rencana Tuhan. Kita kan ciptaan. Oke. Kalau jawabannya itu saya mau menanggapi. Loh, dulu pertama-tama manusia juga tidak jatuh dalam dosa. Waktu diciptakan manusia itu baik, manusia itu tidak berdosa, tidak jatuh dalam dosa, tapi manusia kan tetap tidak menyamai Allah. Kenapa harus berdosa? Karena sebelum jatuh dalam dosa pun manusia tetap tidak menyamai Allah. Jadi tidak harus berdosa kan? Kenapa harus berdosa? Nah, silakan dijawab. Ya, manusia kalau terus begitu saja bergaul dengan Tuhan, dia tidak mengetahui betapa besar kasih Allah kepada dia. Dan inilah rencana Tuhan, supaya melalui kejatuhan itu manusia bisa dicelikan bahwa dia betapa besar kasih Tuhan dan dia bisa mengenal dan betul menyadari siapa dirinya. Kalau tidak ada kejatuhan, manusia mungkin tidak pernah tahu siapa dirinya. Dan dia juga tidak menghargai akan kasih Allah kepada dia. Oke, good. Jadi bergantung ya. Ya Bu ya, jadi kita kan bergantung. Kita kan nggak sama dengan Tuhan. Kalau bukan bergantung. Waktu Adam dan Hawa belum jatuh itu, apakah Adam dan Hawa tidak bergantung sama Allah? Waktu sebelum jatuh dalam dosa itu, kira-kira Adam dan Hawa bergantung sama Allah enggak? Willy jawab. Ya bergantung dong. Tapi di sini ya, oke. Tadi katanya kalau enggak dosa, enggak bergantung pada Allah. Lah sekarang kalau sebelum dosa, itu bulan yang ngomong, makanya saya bisa bukan bergantung. Nah, Bulani, bagaimana jawabannya Bulani? Ibu Kuili yang jawab aja, takut saya. Pandi, Pak, Pandi. Ya, silakan. Pak, tolong dikoreksi Pak kalau salah Pak. Ya. Iya, manusia itu bukan penasehat Allah. Dia itu ciptaan. Ya. Halo? Karena rancangan Allah bukan rancangan manusia, Pak. Ya. Halo? Manusia sebenarnya istilah kebebasan itu, dia itu konotasinya dia taat sepenuhnya sama Allah. Iya. Yang dimaksud freedom, free will itu sebenarnya taat sepenuhnya sama Allah. Iya. Nah, ya, hubungannya dengan pertanyaan saya tadi apa? Bahwa kenapa kok manusia direncanakan harus jatuh dalam dosa, padahal kan sebelum jatuh dalam dosa juga manusia sudah bergantung sama Allah begitu. Dan sebelum jatuh dalam dosa juga manusia baik-baik saja, tidak pernah melawan Allah dan tidak pernah melakukan hal yang jelek. Kenapa harus jatuh dalam dosa?
Pak, maaf kasih contoh ya. Jadi Ya. kayak anak, meskipun kita tahu anak kita itu pinter Pak, tapi kita pengen juga menguji dia. Di pinternya itu seperti apa. Nah, mungkin contoh ini sama dengan Allah yang menciptakan manusia itu baik semuanya. Tetapi Allah ingin manusia itu enggak bergantungnya itu setelah diuji, Pak. Setelah diuji baru. Nah, pada waktu diuji, Allah juga sudah tahu manusia pasti bakal jatuh. Nah, jadi ujiannya itu kan akhirnya tidak ada gunanya ujiannya karena Tuhan sudah tahu nilai akhirnya gitu. Ya, tapi sebetulnya tujuannya semua untuk manusia, Pak. Supaya manusia itu tahu bahwa dia itu ciptaan, sadar dia harus bergantung, dia tahu bahwa dia itu butuh anugerah Tuhan dan juga supaya dia merasakan kasih Allah yang besar, Pak. Oke. Pandi, Pak, tolong dikoreksi lagi, Pak. Begini, Pak. Koreksi terus. Pak, begini, Pak. Ada suara orang berseru di Rama, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Jadi Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yesus. Mungkin kejatuhan dosa itu mempersiapkan Allah datang ke dunia, Pak. Tapi saya nggak tahu, ini spekulasi saya, Pak. Saya takut ini berbahaya, Pak. Iya. Oke. Pak, nah, sebetulnya ya Bulani, kenapa? Ya, kan kalau Tuhan itu kan dari atas. Lah kita kan dari debu, Pak, di bawah. Jadi ya nggak bisa gimana ya, nggak bisa ketemu. Kita kan emangnya debu dan kita emang udah rusak gitu loh. Maksudnya adanya. Ya dosa lah. Ya Allah kan dari atas, kita kan dari bawah. Gitu loh. Iya, tapi waktu dari bawah itu pun kan juga pernah mengalami masa awalnya kan belum jatuh dalam dosa, masih baik-baik aja, ya kan? Ya oke ya, jadi saya akan tegaskan kebenaran ini. Saya sudah pernah memaparkan sih. Jawaban ini memang nanti akan melengkapi ya. Tapi begini, saya akan mengajak saudara untuk mulai berperisa posisi yang benar. Perisa posisinya begini. Mana yang merupakan inti atau pokok dari seluruh rencana Allah? Ya, saya ulangi, apa yang merupakan inti atau pokok dari seluruh rencana Allah yang sudah ditetapkan sejak kekal? Nah, ini yang harus kita pegang, inti atau pokok rencana Allah. Jadi rencana Allah itu ya, saudara juga harus punya perisa posisi. Rencana Allah itu tidak ada KW1, KW2, atau KW3 dan seterusnya. Itu tidak ada. Rencana Allah itu tidak ada KW1, tidak ada KW2, juga tidak ada rencana Allah yang plan A atau plan B. Ya. Jadi Allah punya alternatif dalam rencananya. Itu enggak ada, itu namanya bukan rencana yang sempurna. Kalau rencana sempurna itu the only one, satu-satunya rencana Allah yang dia tetapkan sejak kekal dan yang sempurna dan yang tidak perlu direvisi atau diubah-ubah. Karena rencananya sempurna. Kalau kecuali saudara anggap rencana Allah itu bisa salah. Nah, kalau rencana Allah bisa salah, maka memang perlu diperbaiki. Dan kalau bisa salah, Allah itu berarti bisa salah. Dan itu tidak mungkin terjadi. Allah bisa salah itu tidak mungkin terjadi. Ya. Jadi rencananya itu pasti mutlak, benar, sempurna, tidak ada cacatnya, tidak ada kekeliruan, tidak ada salah perhitungan,
atau salah desain atau salah prediksi, ya, ini semua saya tegaskan berulang-ulang. Nah, ini melatih kita untuk punya presupposisi yang jelas. Tapi ini memang tidak mungkin bisa dipikir oleh seorang Arminian tanpa punya presupposisi yang teguh seperti ini. Karena pikiran Arminian itu terbagi-bagi dan terpisah-pisah atau terbelah-belah, ya, sehingga sulit untuk berpikir di dalam satu keutuhan yang sempurna itu. Nah, jadi begini, saya kembali lagi kepada tadi, inti dari seluruh rencana Allah itu terpusat kepada satu hal. Saya ulang ya, inti rencana Allah itu terpusat kepada satu hal di dalam sejarah manusia. Apa itu satu hal itu? Ada yang bisa menjawab? Menciptakan manusia untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah. Oke, itu secara global, yes. Tapi saya mau kepada fokus. Kasih, Pak. Kristus sebagai penebusan Kristus bagi umat pilihannya. Yes. Itu bisa disingkat dengan kata salib Kristus. Salib Kristus itulah pusat dari seluruh rangkaian rencana Allah. Ya, fokusnya. Jadi kalau saudara lihat Alkitab itu, keseluruhan Alkitab itu, fokusnya apa? Fokusnya itu salib Kristus. Saya yakin teolog yang belajar Alkitab dengan sangat konsisten dan sangat mendalam di dalam penafsiran-penafsiran, tidak ada yang menyangkal kebenaran ini, bahwa pusat daripada seluruh rencana Allah terfokus kepada salib Kristus. Nah, jadi kalau sampai seandainya Allah itu tidak merencanakan manusia jatuh dalam dosa, berarti salib itu bukan rencana Allah. Bukan fokus rencana Allah salib itu. Jadi seperti saya yang pernah paparkan rencana versi Arminian, rencana Allah versi Arminian. Allah tadinya merencanakan manusia di Taman Eden selama-lamanya. Allah merencanakan pada awalnya, Allah merencanakan manusia di Taman Eden selama-lamanya. Jadi kalau begitu, kalau selama-lamanya di Taman Eden, ya pasti nggak ada salib dong. Nah, betul nggak itu? Ya, coba ya, dipikirkan baik-baik. Kalau Allah memang merencanakan pertama kali Adam dan Hawa itu di Taman Eden selama-lamanya, berarti Allah tidak punya rencana salib Kristus. Tidak ada itu di dalam rencana pertama kali. Tidak ada dalam rencana Allah itu salib Kristus, itu tidak ada pertama kali. Karena selama-lamanya di Taman Eden. Kalau selama-lamanya di Taman Eden, lah salib itu buat apa? Ya toh, mubasir dong salibnya itu. Oke. Lalu akhirnya salib Kristus kan tetap datang. Berarti itu adalah bukan rencana awal Allah, tapi rencana plan B dari Allah. Ada plan A, ada plan B. Atau rencana yang primer dan sekunder. Berarti salib Kristus itu bukan pusat utama, tetapi salib Kristus itu adalah sekunder. Karena manusia memilih jalan yang salah, sehingga Allah, tanda petik, ini saya pakai bahasa manusiawi saja, Allah tanda petik, terpaksa merencanakan salib yang tadinya tidak direncanakan Allah.
Gara-gara manusia salah pilih jalan. Gara-gara manusia memberontak kepada Allah, sehingga Allah harus mengeluarkan plan B-nya, alternatif keduanya. Dan di situ baru ada salib. Berarti di awalnya tidak ada salib. Dengan demikian sebetulnya salib itu bukan fokus utama ya dari rencana Allah yang asli. Salib itu adalah merupakan respon akibat manusia yang pilih jalan salah. Seandainya manusia tidak pilih jalan salah, maka salib enggak jadi. Nah, berarti itu bukan fokus. Kalau seperti itu namanya itu bukan fokus, itu namanya cadangan. Salib itu hanya sebagai cadangan, bukan fokus. Atau ban serep, ya kan? Ban serep, ban cadangan. Kalau saudara naik mobil, lalu semua ban mobil Anda itu baik-baik semua, ya sudah toh, Anda lancar-lancar aja. Cadangan tidak diperlukan. Tapi seandainya di perjalanan itu ban Anda gembos, maka cadangan dikeluarkan. Berarti itu bukan fokus. Ban cadangan itu bukan fokus. Ya, itu hanya cadangan saja. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan, disebut oleh Bu Kwili dan Bu Widya dan ya Bu Lani dan banyak teman-teman lain yang menyebutkan bahwa Allah punya rencana manusia makin mengenal Allah. Ya. Allah punya rencana manusia makin belajar kasih Allah. Ya itu yang saya pernah paparkan, bahwa kalau seandainya Adam dan Hawa tidak pernah jatuh dalam dosa, dia tidak pernah mengenal salib. Dan dia tidak pernah mengenal kasih Allah yang sampai mau mengorbankan anaknya yang tunggal. Nggak pernah. Tidak pernah mengalami betapa berdukanya manusia dalam dosa. Tanpa pertolongan Allah kita pasti binasa. Itu nggak pernah mengalami hal seperti itu. Ya, jadi sehingga kalau ada tuduhan bahwa Allah itu jahat dan Allah merencanakan yang jahat, itu tidak benar. Ya. Karena pusat daripada seluruh rencana Allah itu adalah salib. Bukan Allah jahat. Justru untuk mengenal kasih yang luar biasa dari Allah itu, manusia memang perlu mengalami kejatuhan dalam dosa. Dan ini memang misteri yang di luar kemampuan akal manusia berpikir. Betul-betul. Pak Andi, bukan di 1 Efesus 1 ayat 5 yang mengatakan bahwa supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang besar itu. Itulah maksudnya ini untuk mengatakan bahwa supaya kita mengetahui kasih karunia Allah itu begitu besar. Dan itu ayat itu yang mendukung, Pak. Gitu. Iya, maksud saya itu yang disebut misteri itu kan, kenapa kok Allah pakai jalan salib? Memang semuanya, misalnya ada orang bilang, ya bisa aja toh untuk terpujilah segala kemuliaan dan kebesaran Allah, enggak usah pakai jalan salib. Tapi itu bisa langsung kita jawab bahwa jalan salib itu the only one jalan, bukan jalan yang alternatif. Bisa A, bisa B, bisa C. Tidak. The only one, satu-satunya jalan
Di dalam pengenalan, dalam rencana Allah, manusia mengenal kasih-Nya, manusia mengenal Allah yang benar-benar Allah, dan manusia memuliakan namanya, itu jalannya harus satu, yaitu salib. Kalau ada orang bilang, loh Allah kan bisa pakai jalan lain. Jawabannya harus tegas, tidak bisa. Allah kan bisa mau pilih jalan lain yang sesukanya dia. Jawabannya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kan dia maha kuasa untuk bisa memilih jalannya. Jawabannya apa? Jawabannya karena yang dia pilih itulah yang paling sempurna di dalam rencana Allah. Kalau ada jalan lain lagi, itu sudah tidak sempurna. Kalau ada cadangan lagi, itu sudah bukan jalan yang terbaik dan tersempurna. Jalan tersempurna ya cuma satu aja, bukan ada jalan lain. Dan jalan satu-satunya itu adalah salib. Itu yang disebut misteri itu di situ. Kenapa kok Tuhan pilih salib? Ya sudah, yaitu yang paling sempurna. Jawabannya titik. Sempurna di mata Allah, sempurna dalam rancangannya. Dan tidak ada rancangan kedua, ketiga, keempat. Tidak ada rancangan cadangan. Satu-satunya, the only one adalah salib. Nah, inilah satu hal yang kalau tadi Armin menilai Allah itu kejam ya kalau begitu ya, merencanakan yang jahat ya. Nanti dulu, kejam, jahat, ya dan sebagainya itu dikasih tanda petik. Kejam menurut ukuranmu dan jahat menurut ukuranmu. Ya. Jadi kita kasih aja ilustrasi anak yang sakit dibawa orang tuanya ke dokter untuk menerima kasih obat disuntik. Menurut anak, peristiwa orang tuanya membawa dia ke dokter itu adalah kejahatan dari orang tua. Ini kalau anak yang belum paham ya. Kalau sudah paham ya lain lagi kan. Kalau dia nggak paham, dia merasa dokternya ini juga jahat. Dan dokter yang jahat ini menyuntik dia sampai dia kesakitan, teriak-teriak. Dan orang tuanya setuju dia dibawa ke dokter yang jahat ini untuk disuntik, untuk disiksa. Bagi anak ini, orang tuanya itu jahat. Itu yang tadi saya bilang, jahat kasih tanda petik. Itu menurut manusia yang terbatas. Kalau tadi dikatakan, oh itu bertentangan dengan kasih-Nya. Masa Allah yang kasih itu punya rencana manusia dijatuhkan dalam dosa. Masa Allah yang Maha Kudus itu merencanakan manusia jatuh dalam dosa. Itu tidak mungkin. Itu Anda hanya melihat dalam perspektif manusia yang sangat terbatas. Untuk melihat tidak mungkin bertentangan. Itu tidak bertentangan dalam pengertian Allah punya rencana yang global dan keseluruhan yang sempurna. Ya. Jadi kalau tadi misalnya orang tua ingin anaknya sehat. Itu rencana yang global. Untuk sehat harus dibawa ke dokter dan disuntik. Nah, Allah menginginkan manusia itu mengenal siapa Allah yang benar dan kasih-Nya yang luar biasa. Untuk mengenal itu, manusia ditetapkan untuk mengalami kejatuhan. Kalau tidak seperti itu, tidak akan bisa mengenal. Dan kejatuhan itu cuma satu bagian kecil dari seluruh rencana Allah yang besar. Ya, satu bagian yang
ya puzzle, seperti puzzle yang hanya satu bagian kecil saja dari seluruh rencana Allah yang sempurna itu namanya kejatuhan. Dan itu namanya dosa. Ya mungkin bukan satu, bisa dua, bisa tiga. Tapi keseluruhannya adalah rencana Allah yang sempurna. Itu. Ya, memang ini tidak mudah untuk dipahami. Tapi saya mau katakan begini. Kalau seandainya ditolak, kebenaran ini ditolak, dan orang Arminian lebih berpegang kepada Allah itu maha baik dan tidak akan merencanakan manusia jatuh dalam dosa, berarti semua yang lain itu akan terjadi. Yaitu apa? Berarti Allah bisa nggak tahu apa yang akan terjadi. Allah bisa tidak berdaya dengan apa yang akan terjadi. Ya. Allah ternyata rencananya tidak sempurna dan bisa salah. Ya. Ternyata ada kejahatan, kuasa kejahatan yang jauh lebih besar dari kuasa Allah. Karena Allah pun tidak bisa menghalangi kejahatan itu terjadi pada diri manusia. Akhirnya semua itu saling kontradiktif. Itu yang tadi hari Senin yang lalu saya bilang, tidak mungkin dalam diri Allah itu terjadi kontradiktif. Kalau orang Arminian memang melihat jawaban orang Reform itu kontradiktif dalam tadi hal kasih dan Allah itu suci. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu suci. Allah itu kasih. Tidak mungkin merencanakan yang jahat. Itu aja yang dilihat dalam kontradiksinya Arminian. Tapi dia tidak melihat kontradiksi lain yang akan jauh lebih besar dan dahsyat pada saat dia menganggap itu bukan rencana Allah. Mengerti ya maksud saya? Jadi kalau orang Arminian bilang, itu bukan rencana Allah, kejatuhan manusia bukan rencana Allah, berarti semua kontradiksi yang lain itu akan terjadi. Yaitu tadi, Allah tidak maha tahu, Allah perhitungannya bisa salah, Allah desainnya bisa keliru, Allah tidak berdaya, Allah kalah pinter sama setan, Allah tidak menduga bahwa kejatuhan akan terjadi. Nah itu. Pak Andi. Baik Pak Pramana. Itu Ulangan 29 itu. Hal-hal yang tersembunyi bagi Allah, hal yang dinyatakan bagi manusia. Betul. Itu Pak. Nah, jadi maksudnya tersembunyi itu kan yang tidak dinyatakan. Itu yang tersembunyi. Yang pikiran manusia tidak bisa masuk. Sebentar. Karena konteksnya Ulangan 29 ayat 29 itu ada hal yang dinyatakan kepada manusia itu untuk manusia mengetahui. Tapi ada hal yang tidak dinyatakan kepada manusia itu manusia tidak perlu tahu. Nah, itu konteksnya Ulangan 29 ayat 29. Oh. Ya. Ya. Kalau tentang pikiran manusia tidak bisa menjangkau, itu ada ayatnya. Saya agak lupa ayatnya, tapi ada ayatnya yang mengatakan bahwa pikiran manusia, pikiran Allah bukan pikiran manusia. Ya, jalan Allah bukan jalan manusia. Nah, itu ada ayatnya memang. Ya. Ya, itu menunjukkan memang jaraknya pikiran manusia dan pikiran Allah memang jauh berbeda. Jauh berbeda. Tapi tetap presupposisi, ya tadi saya
saya tegaskan tentang presupposisi dan biblical logic dan epistemologi di dalam penafsiran itu tidak boleh diabaikan. Itu tadi misalnya kita kalau menolak ini, akibatnya kita menerima ini. Kita menerima ini, akibatnya kita menolak yang itu. Jadi memang semua itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, jadi misalnya tadi saya lebih setuju mana? Allah menetapkan manusia berdosa atau Allah tidak menetapkan manusia berdosa. Itu kan harus pilih. Tidak bisa tidak milih. Saya tidak mau milih apa-apa. Saya tidak mau tahu. Loh, ya tidak bisa loh, kamu tidak mau tahu karena itu kejatuhan manusia dalam dosa itu memang dalam penetapan Allah atau di luar penetapan Allah. Atau kalau kamu ada pikiran lain, silakan kamu bilang aja itu apa. Misalnya, contohnya, oh Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Ya berarti kan dengan kata lain, kalau Anda setuju Allah memberikan kebebasan kepada manusia, dengan kata lain manusia itu memang dengan kata lain Allah itu memang tidak punya rencana. Tidak punya rencana dan diserahkan aja kepada manusia. Keputusanmu apa terserah kamu. Tidak Ya, ada Pak dalam Andi. rencana Allah. Ya. Halo Pak Andi, malam Pak Andi. Ya, Pak Sony. Waduh, memang malam ini saya merasa diberkati sangat dengan kata-kata Pak Andi pada malam ini, Pak. Ya. Terima kasih, thank you. Jadi ini betul-betul bagi saya suatu pemahaman yang sangat sangat teologi dan sangat baru saya bisa pahami. Ya. Oke. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Iya, Pak Sony. Tadi kan Pak Andi mengatakan bahwa Allah, kalau Armenia mengatakan bahwa Allah tidak mungkin merencanakan manusia itu jatuh dalam dosa. Ya. Karena itu bertentangan dengan kekudusan Allah. Ya. Karena Allah itu tidak ada kejahatan dalam diri Allah. Dan Allah itu baik. Nah, saya sih secara manusia setuju juga ya, benar juga ya betul. pada waktu mendengar itu dan saya itu. Nah, namun Pak Andi mengatakan bahwa Allah sebenarnya merencanakan kejatuhan manusia ini. Nah, maksud saya ada kata lain di dalam Alkitab mengatakan memang Allah merencanakan manusia jatuh, atau mungkin ada kata-kata yang lebih tepat begitu. Karena kalau saya sebagai orang pikir, waduh, kok Allah merencanakan manusia itu jatuh ke dalam dosa? Ya. Wah, dalam tanda kutip seperti Armenia nanti jadinya. Betapa jahatnya ya. Nah, kira-kira dalam Alkitab dikatakan apa sebenarnya itu, Pak? Maksudnya merencanakan itu. Tadi Pak Andi katakan Allah menetapkan manusia jatuh dalam dosa. Kira-kira apa? Kira-kira yang cocok supaya ketika kita menjelaskan kepada orang, orang juga bisa mengerti. Thank you, Pak Andi. Thank you. Begini, Pak. Jadi sebetulnya ada orang yang membedakan tentang menetapkan dan merencanakan. Memang bisa sih diuraikan tentang apa itu menetapkan dan apa itu merencanakan. Tapi dalam diri Allah sebetulnya dua hal itu tidak akan dapat dipisahkan. Di dalam diri Allah ya. Kalau dalam diri manusia mungkin dua hal itu bisa memang berbeda. Tapi dalam diri Allah itu begini. Jadi Allah menetapkan itu pasti. Karena tidak ada, rumusnya begini. Tidak ada hal bisa terjadi di luar penetapan Allah. Ya, saya ulangi ya. Tidak ada hal bisa terjadi di luar penetapan Allah. Dengan kata lain, kalau Allah tidak menetapkan, ya tidak mungkin terjadi. Dan semua yang terjadi itu pasti dalam penetapan Allah. Nah, kenapa demikian? Karena presupposisinya adalah
Ya memang seperti tadi, presupposinya adalah tidak mungkin ada hal terjadi di luar penetapan Allah. Dengan kata lain juga kalau dikaitkan dengan rencana, tidak ada hal bisa terjadi di luar rencana Allah. Kenapa berpresupposisi seperti itu? Kalau ada hal bisa terjadi di luar rencana Allah, berarti rencana Allah itu sudah tidak sempurna. Tidak perfect. Karena dia sudah merencanakan, tahu-tahu, ada rencana lain yang tiba-tiba bisa muncul di luar rencana Allah. Nah, itu sesuatu yang tidak mungkin di dalam kedaulatannya, di dalam kesempurnaannya, di dalam kemahakuasaannya dan kemahatauannya, tidak mungkin bisa muncul rencana lain di luar rencana Allah. Nah, mungkin. Nah, tapi kalau bagi manusia kan mungkin kan. Kalau saya merencanakan sesuatu, apakah tidak mungkin ada rencana lain bisa terjadi di luar rencana saya? Ya mungkin, pasti mungkin itu. Tapi kalau dalam diri Allah itu nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya karena dia perfect. Karena dia sempurna, dia juga maha kuasa, dia juga maha tahu. Ya, dia berdaulat atas segala sesuatu. Nah, itu tidak ada pada diri manusia sama sekali, tidak ada. Tapi pada diri Allah itu ada, mutlak ada. Nah, itu yang saya maksud dengan rencana itu. Cuma di dalam terjadinya rencana itu, Pak Sony harus belajar tentang yang pernah saya sebutkan ya, Pak Sony mungkin juga sudah tahu istilahnya, yaitu first cause dan second cause. Di dalam menggenapi rencana tersebut ada first cause dan second cause. Nah, itu yang kita perlu bahas nanti lebih dalam lagi tentang itu, first cause dan second cause. Tapi sebetulnya penetapan Allah dan rencana Allah itu sebetulnya sama. Cuma ada cumanya begini. Kita seringkali pikir kalau yang namanya rencana itu pasti itu dari hawa nafsunya atau dari dalam, muncul dari dalam diri yang merencanakan. Nah, jadi contohnya misalnya terjadinya kejahatan itu ada dalam rencana Allah. Nah, itu berarti kan dituduhkan Allah yang punya maksud jahat di dalam kejadian kejahatan. Itu tidak. Tidak seperti itu. Jadi memang kata rencana Allah ini lebih, istilahnya lebih bisa dipahami condong bukan kepada seperti rencana manusia yang tadi bisa ada maksud jahat, bukan, tapi lebih condong kepada penetapan memang. Kepada penetapan. Tapi kalau dibilang itu hanya penetapan bukan rencana, itu juga enggak benar. Jadi boleh dikatakan begini, itu rencana Allah tapi di dalam pelaksanaannya ada first cause dan second cause. Itu yang lebih komprehensif di dalam menjelaskan. Begitu Pak Sony. Oke. Oke, thank you. Terima kasih Pak Andi. Ya. Apakah bisa dikatakan bahwa sebenarnya maksudnya dalam merencanakan dan menetapkan itu dalam, kita katakan bahwa dalam kemahatauan Allah? No. Beda ya? No, bukan. Oke. Kalau dalam kemahatauan itu Allah hanya pasif. Allah hanya tahu saja. Semua kejadian itu dipilih manusia itu sendiri, dilakukan oleh manusia itu sendiri, dan Allah pun tidak berperan apa-apa dalam hal itu, atau Allah hanya nonton saja secara pasif kejadian-kejadian yang terjadi. Tapi tidak, yang dimaksud dengan penetapan Allah itu betul-betul itu di dalam kedaulatan kuasa
rencananya yang sempurna. Jadi tidak ada yang tadi saya bilang itu, tidak ada yang bisa terjadi di luar rencana Allah. Tidak ada. Kalau ada yang terjadi di luar rencana Allah, saya pakai istilah itu yang pernah saya paparkan, yaitu kebobolan. Allah itu tidak mungkin kebobolan. Kalau saudara dan saya kebobolan, mungkin. Ya, sangat mungkin kita kebobolan. Karena kita tetap bukan manusia sempurna. Tapi kalau Allah kebobolan, itu impossible. Ya, 1 inci pun atau 1 mikro inci pun tidak ada di dalam diri Allah yang Allah nggak tahu. Yang Allah juga tidak berdaulat di dalamnya. Yang Allah tidak berkuasa penuh di dalam segala peristiwa yang terjadi atau dalam ruang waktu dan sebagainya. Semua dalam kuasa kedaulatannya secara mutlak. Makanya penekanan dari reform itu sebetulnya kedaulatan Allah. Ya, itu menjadi suatu penekanan yang sangat penting meskipun tidak mengabaikan atribut Allah yang lain. Oke. Baik, terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Sony. Pak Andi. Ya, Pak Theodor. Pak, selamat malam Pak. Malam, jumpa kembali. Ya, jumpa kembali Pak. Pak, saya ada semacam kasus teologi ini Pak. Ya. Ini benar-benar ada orang nulis di Facebook Pak. Jadi dia kutip dari Yohanes, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Tapi anak di pangkuan Bapa itu yang menyatakan kepada kita. Ya. Lalu dia menarik kesimpulan, berarti Bapa itu nggak pernah turun dalam sejarah. Bapa itu di sorga gitu. Ya, terus bagaimana Pak mengerti kesempurnaan rencana Allah kalau Bapa itu di sorga gitu? Tapi kan Tuhan bilang kan kalau kamu lihat anak, berarti kamu lihat Bapa gitu ya. Ya. Ya walaupun ini ngobrol santai Pak ya, agak ngobrol santai. Walaupun secara biblikal juga pengajaran orang itu berkontradiksi, Pak. Karena kan ada catatan di Injil yang lain, waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, nampaklah burung merpati gitu kan, dan ada suara gitu kan. Ya, tapi suara itu didefinisikan sebagai ya di sorga gitu, Pak. Ya. Saya belum ketemu ini pemecahannya gimana ini, Pak ya. Ya, makasih Pak ya. Ya, enggak usah dipecahkan dong. Diimani saja. Ya, memang Bapa di surga itu boleh dikata dalam pengamatan ini ya, yang konsisten kembali kepada Alkitab. Itu Bapa di surga itu memang tidak pernah turun. Ya, tidak pernah turun. Dan yang jelas menyatakan diri di dalam tindakan-tindakan di sejarah manusia itu hanya 2 pribadi saja yang terlibat langsung ya di dalam sejarah manusia, yaitu pribadi Allah yang kedua dan pribadi Allah yang ketiga. Yang kedua yaitu Allah anak, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Itu pribadi yang ketiga. Ya, itu aja yang terlibat. Dan untuk bisa memahami, tadi Anda bilang bagaimana bisa memahami rencana Allah dengan sempurna, ya itu tadi kan sudah dijawab. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah, tetapi Yesus Kristus itu yang menyatakannya. Berarti kebenaran-kebenaran yang Allah rencanakan dengan sempurna itu kita bisa pahami melalui Kristus yang datang ke dunia untuk memperkenalkan Allah yang benar, dan juga melalui nabi-nabi ya yang Tuhan beri wahyu, melalui rasul yang Tuhan juga beri wahyu, dan semuanya itu akhirnya tertulis dalam Alkitab
Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Tuhan Yesus sebagai pusat dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, itu semua rahasia Allah yang dinyatakan dalam Alkitab melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jadi tidak usah bingung dengan kejadian tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Ya memang tidak ada yang bisa melihat Allah, tetapi Roh Kudus bekerja. Ya, Allah Anak juga bekerja dan menyatakan kebenarannya baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kalau tidak ada Roh Kudus dan tidak ada penyataan dari Allah Anak, ya memang tidak ada seorang pun yang bisa mengerti. Tidak ada seorang pun yang bisa memahami kebenaran yang datang dari Allah. Oke. Kelihatannya ada apa ini? Tidak punya harapan. Rencana Allah adalah menurunkan Yesus Kristus. Oke, sudah jelas. Ya, saya masuk kepada tadi. Jadi kembali lagi ya. Jadi Allah itu memang tidak pernah berkontradiksi dengan dirinya sendiri dan dengan firman-Nya, ajarannya dan firman-Nya. Jadi contoh tadi kan, saya mulai dari awal tadi contohnya bahwa manusia itu jatuh dalam dosa itu, apakah itu Allah tidak tahu atau itu ada di dalam rencana Allah? Ya, jawabannya saya tegaskan pasti di dalam rencana Allah. Ya, Anda coba yang mungkin belum setuju atau merasa berat bahwa itu adalah rencana Allah, saudara renungkan dulu baik-baik. Kalau bukan rencana Allah, berarti ada kekeliruan dalam rencananya. Kalau bukan rencana Allah, berarti ada kebobolan dalam rencana Allah. Kalau bukan rencananya, berarti rencananya tidak sempurna. Rencana Allah itu tidak sempurna. Kalau itu bukan rencana Allah, berarti rencana Allah itu digagalkan, bisa digagalkan. Meskipun ada perbaikan, tapi rencana pertamanya digagalkan. Sehingga diperbaiki di rencana kedua. Ya, berarti Allah itu bisa digagalkan. Kalau bisa digagalkan sekali, berarti bisa digagalkan kedua kali. Kalau bisa digagalkan kedua kali, bisa digagalkan ketiga kali. Maka Allah mungkin bolak-balik merevisi rencananya sampai hari ini. Direvisi terus sampai hari ini masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang di luar rencana Allah, di luar kedaulatan Allah, di luar pikiran Allah. Allah bolak-balik memperbaiki, salah lagi, memperbaiki, salah lagi. Tidak habis-habis, makanya Tuhan Yesus nggak turun-turun sampai sekarang. Ya ini cuma bahasa saya yang istilahnya menggambarkan seandainya rencana Allah itu bolak-balik diperbaiki itu bagaimana. Ya, coba logikanya ditangkap. Sekali Allah bisa salah, berarti Allah bisa salah kedua kali kan? Bisa Allah salah, Allah ketiga kali kan? Bisa terus-terusan salah kan? Dan Allah yang pernah salah itu pasti bukan Allah. Ini presupposisi seperti ini harus dipikirkan matang-matang. Anda mau pilih presupposisi apa? Anda mengaku Allah bisa salah? Nah, kalau Allah bisa salah, berarti dia bukan Allah. Kalau Allah bisa salah sekali, berarti dia bisa salah kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Kalau Allah bisa salah, memang rencananya memang berarti tidak sempurna. Oke, jadi banyak konsekuensi
lain yang harus diterima kalau kita menolak bahwa kejatuhan manusia dalam dosa ada di dalam rencana Allah. Oke. Ya. Saya lanjut ya. Jadi contoh kontradiksi ini banyak, saudara ya. Contohnya seperti Allah mau membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Ya. Kalau ini mau dianalisa di dalam kasih Allah, ya ini juga bertentangan kan dengan kasih Allah. Kenapa kalau Allah kasih itu kok Allah sampai mau membinasakan Sodom dan Gomora? Dan yang cukup unik juga adalah Abraham masih menawar kepada Allah tentang Sodom dan Gomora ini. Abraham menawar. Itu menunjukkan apa sebetulnya Abraham menawar? Kalau kita tafsirkan secara hurufiah saja kalimat-kalimat penawaran itu nampaknya Abraham itu lebih mengasihi daripada Allah mengasihi. Abraham itu masih punya rasa kemanusiaan yang lebih tinggi dari rasa kemanusiaan Allah. Allah begitu sadisnya mau menghancurkan Sodom dan Gomora, sedangkan Abraham sangat berbelas kasihan dengan Sodom dan Gomora. Nah, celakalah saudara-saudara kalau kita menafsirkan seperti itu. Berarti Abraham itu lebih punya kasih daripada Allah punya kasih. Konyol kan? Itu kesimpulan yang konyol kan? Meskipun memang bahasanya nampaknya seperti itu. Bahasanya Abraham itu begitu mengasihi Sodom dan Gomora, dan bahasanya Allah itu bahasa yang istilahnya sudahlah, lu nggak usah nawar-nawar lah. Ini sudah gua tetapkan. Seperti itu. Dan itu banyak tertulis di Alkitab seperti itu. Kita tidak bisa kan menafsirkan bahwa Allah itu berarti bisa ditawar-tawar oleh manusia. Contohnya Hizkia. Hizkia yang Tuhan bilang kamu akan mati. Lalu Hizkia menangis-nangis dan minta diperpanjang umurnya. Ya, terjadi tawar-menawar kan. Dan akhirnya Tuhan mau ditawar. Dan Tuhan akhirnya berbelas kasihan kepada Hizkia. Sehingga keputusannya dirubah. Nah, ini kesimpulan yang sangat gawat. Kalau Allah itu mengatakan sesuatu dan ternyata ditawar oleh manusia, dan apa yang dikatakan Allah bisa dirubah oleh permohonan manusia. Berarti ini sangat parah. Ya, kesimpulan bahwa Allah itu keputusannya bisa ditawar dan bisa dirubah oleh manusia. Ini kesimpulan yang amat sangat parah dalam pengenalan akan Allah yang Alkitab nyatakan. Loh, itu Alkitab, Pak. Itu Alkitab, Pak. Hizkia betul-betul menawar. Dan ternyata Tuhan menuruti keinginan Hizkia. Ya, ini tafsiran yang antroposentris dan tidak memahami bahasa antropomorfis. Ya, nah, ini istilah-istilah ini memang harus Anda pelajari baik-baik. Itu tadi contoh Hizkia. Dan banyak contoh-contoh lain. Ya, seperti Nineveh. Itu juga. Ya, ini sudah pernah saya bahas kan, Nineveh. Bahwa Allah itu mengutus Yunus untuk menyatakan pesan dari Allah bahwa Nineveh akan dihancur leburkan oleh Allah karena kejahatan mereka. Nah, begitu singkat cerita Yunus sudah menyampaikan
berita dari Allah untuk menghancurkan Ninawi. Tiba-tiba terjadi pertobatan tak disangka-sangka. Dan seluruh Ninawi bertobat. Saking hebatnya pertobatan itu sampai dikatakan binatang-binatangnya juga bertobat. Ya. Nah, itu mungkin bahasa hiperbolik. Ya, saya tidak percaya ada binatang bertobat. Ya, itu hanya bahasa hiperbolik. Nah, sehingga waktu Ninawi bertobat, Allah menyesal karena sudah merencanakan ya untuk membinasakan Ninawi. Ini sedikit ada salah penafsiran dari kesimpulan ini sebetulnya. Tapi kalau seperti itu, ditafsirkan seperti itu, bahwa Allah menyesal karena sudah merencanakan yang jahat kepada Ninawi. Dan sekarang tahu-tahu Ninawi bertobat di luar prediksi Allah. Bertobat di luar prediksi Allah. Berarti Allah nggak mau tahu kan. Berarti Allah bisa punya prediksi yang salah terhadap Ninawi. Bisa punya prediksi, bisa bahkan rencananya pun salah. Rencana mau membinasakan Ninawi itu salah, sehingga dia batalkan rencana yang salah itu. Oh, kalau itu kesimpulannya, yaitu tadi, mengulang tadi, bahwa Allah kalau bisa salah sekali, bisa salah 2 kali, bisa salah 3 kali. Nah itu tadi, sudah salah kan? Ini Ninawi salah lagi. Ya, coba direnungkan baik-baik. Yang jelas prinsip dari reform tegas, prinsip penafsiran adalah Allah tidak mungkin pernah salah sekalipun, 1 kali pun tidak pernah salah. Karena rencananya sempurna. Dan Allah tidak pernah kalah dengan kuasa manapun. Dengan setan manapun, malaikat manapun, Allah tidak pernah kalah kuasanya. Dan tidak pernah kalah pinter. Sehebat-hebatnya kepandaian iblis, tidak akan pernah mengalahkan kepandaian Allah. Itu poinnya. Saya yakin, sebetulnya Arminian kalau saya tekankan poin-poin ini, juga pasti setuju dong. Masa Anda setuju Allah itu salah? Masa Anda setuju Allah itu tidak sempurna? Masa Allah setuju Allah itu gagal? Tidak setuju semua kan? Tapi tafsiran Arminian menimbulkan kesimpulan Allah bisa salah, Allah bisa kalah pinter, Allah bisa salah prediksi, salah desain, Allah bisa nggak tahu. Itu tafsiran dari orang-orang yang secara Arminian. Yang Allah tidak pernah dikatakan punya rencana untuk dosa. Ya. Andi. Baik, Pak Sony. Kalau bagaimana pandangannya pada waktu Tuhan Yesus menyetujui dalam tanda kutip ketika orang yang kerasukan setan itu meminta dia waktu digerasa untuk masuk ke babi-babinya itu. Nah, apakah itu Allah menyetujui setan atau bagaimana, Pak? Kira-kira pandangannya itu? Iya. Bagus sekali pertanyaan Pak Sony. Itu juga pernah saya bahas tentang setan ke babi, permintaan setan untuk ke babi. Kenapa Tuhan menyetujui? Seolah-olah begitu. Kenapa Tuhan menyetujui? Sepertinya Tuhan berkompromi dengan permintaan setan. Sehingga diizinkan. Ya. Nah, saya percaya itu adalah tetap dalam kedaulatan Allah yang sempurna.
Di dalam kemahatauan Allah, saya juga yakin 100% Tuhan Yesus pun sudah tahu iblisnya bakal minta apa. Ya, bahwa iblis itu minta korban. Minta korban. Dan korbannya itu adalah babi-babi yang ribuan itu banyaknya. Saya pernah tidak salah menghitung. Tapi saya sudah lupa berapa itu jumlahnya. 3.000 babi dikali 1 babi itu harganya berapa. Kalau sekarang berapa harga babi 1 ekor? Tidak ada yang tahu ya. Ya, pasti lebih dari puluhan ribu lah ya. Sepertinya setan itu minta ada yang dikorban. Dia tidak minta gratis. Dia tidak mau gratis. Dia minta ada yang dikorban. Dan itu memang sudah kebiasaan iblis. Sampai hari ini iblis itu selalu minta korban. Ya, kalau bahasa Jawa atau apa namanya, tumbal ya. Itu tumbalnya, ada tumbalnya. Nah, kelihatannya tumbal-tumbal ini kan sepertinya iblis yang menuntut, iblis yang minta. Tapi saya tetap percaya tidak ada kejadian di luar kedaulatan Allah. Jadi keputusan untuk ke babi itu pun dalam kedaulatan Allah, Yesus Kristus. Karena apa? Karena iblisnya kan minta izin. Minta izin. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, ya tidak bisa. Berarti kedaulatannya di tangan siapa? Iya, di tangan Kristus. Itu justru menunjukkan bahwa iblis berada di dalam kedaulatan Kristus. Karena dia minta izin dulu. Dia tidak bisa sembarangan mau ke babi. Ya toh. Oke, aku keluar. Aku sekarang mau ke babi. Langsung ke babi. Wah, Tuhan Yesus tidak bisa menghalangi. Enggak. Minta izinnya ke babi itu pun melalui Kristus. Dan iblis memang bolak-balik minta izin kan. Contohnya mau menggoda Ayub. Iblis juga minta izin kepada Allah. Ya, buka pagarnya Ayub itu. Ya, nanti hartanya, ya semua yang dia miliki, kalau lenyap, dia pasti akan menghujat engkau, menghujat Allah. Tuhan bilang apa? Silakan. Sepertinya Tuhan berkompromi kan dengan iblis, silakan. Padahal itu rencana Allah. Rencana Allah. Tuhan berkata silakan itu bukan Tuhan pasif. Tuhan itu sudah punya planning dalam hal ini. Ya oke, silakan tadi siapa yang tadi mau bicara? Pak Ilya ya? Iya Pak, dulu saya pernah komplain sama Pak Andi kata mengizinkan itu sebetulnya tidak ada. Kenapa diulang lagi Pak? Itu melengkapi untuk Pak Sony. Saya kan tadi bilang itu dalam penetapan Allah, ya dalam penetapan Allah. Tapi dalam prosesnya itu sepertinya Tuhan mengizinkan dalam prosesnya. Kan minta izin dulu loh. Izinkan kami ke babi-babi. Tuhan bilang silakan. Ya di dalam prosesnya memang itu sepertinya izin, tapi di dalam rencana Allah itu namanya penetapan. Ya, jadi saya melihatnya dari kata izin itu dari proses. Saya mau melarikan ke pertanyaan prinsip saya, Pak. Pertanyaan hakiki, kalau presuposisi bahwa tidak ada satupun yang bisa terjadi kalau bukan Tuhan tetapkan, yes. Ini berat, Pak. Beratnya begini, pada saat saya bertengkar dengan Pak Andi karena satu kasus, ini penetapan Tuhankah atau karena keputusan kita berdua? Ya, dua-dua.
Presuposisi untuk first cause dengan second cause itu sepertinya mengganti first cause. Itu yang menggelitik saya untuk masuk, cuma saya tadi nunggu teman-teman dulu bicara. Jadi maksudnya begini Pak, bahwa tidak ada sesuatu yang bisa terjadi kalau itu bukan penetapan Tuhan. Jadi analisa saya atau cara saya berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkehendak, maka dia tidak akan merencanakan. Kalau tidak merencanakan, dia tidak akan menetapkan yang tidak mungkin gagal. Jadi dilema-dilema antropomorfis, dilema-dilema free will antara manusia dengan manusia, itu sebetulnya sudah dipatahkan dengan presuposisi tidak ada satupun yang bisa terjadi kalau Tuhan tidak menetapkan. Itu saja, benar. Thank you. Itu benar, semua yang dikatakan Pak Elia itu benar. Saya cuma mau menekankan satu hal, jangan manusia mengkambing hitamkan penetapan Allah untuk membenarkan dirinya. Nah, itu yang bagi saya itu berarti kita tidak imbang atau kita pincang dalam menghilangkan unsur tanggung jawab manusia. Ya, lalu kita selalu pakainya istilah penetapan Allah. Saya mau menceraikan istri saya karena ini adalah penetapan Allah. Nah, itu kan nggak bisa. Itu begini, tanggung jawab Anda. Mumpung ini hampir habis waktu, sebetulnya sudah lewat. Sudah habis. Cuma kalau presuposisi bahwa tidak ada satupun yang terjadi yang tidak merupakan penetapan Allah, berarti orang itu pun menjadi Armenian atau beralasan menceraikan istri atau beralasan ini penetapan Tuhan, itu kan semua dalam presuposisi tidak ada satupun yang bisa terjadi. Perdebatan itu, ngeyel-ngeyelnya dia, itu adalah penetapan Allah. Iya, loh, kan kita harus konsisten, Pak. Kalau kita mau bergerak di satu titik itu tapi Anda harus ingat first cause, second cause. Ya kan? Bahwa penetapan Allah itu tidak menghilangkan second cause. Lalu semua Allah yang bertindak langsung itu tidak. Jadi Allah tidak bertindak langsung untuk membuat, misalnya tadi ada orang mau menceraikan istrinya. Gitu. Allah yang mendorong-dorong dia untuk menceraikan istrinya. Nah, itu jelas tidak demikian. Itu second terima cause. kasih, Pak. Oke, thank you. Sudah jam 9:04, Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon maaf kalau banyak yang belum sempat ikut nimbrung. Ya, kita sangat hot di dalam diskusi-diskusi ini. Biarlah ini boleh memperlengkapi kita untuk makin mengerti rencana Allah yang sempurna dalam kehidupan kita masing-masing. Meskipun perjalanan hidup ini mengalami lika-liku dan banyak hal-hal yang kita juga merasa merupakan misteri, tapi kita percaya bahwa rencana Allah itu semuanya untuk kebaikan bagi setiap anak-anak Tuhan dan untuk kebaikan dalam menggenapi rencana Allah yang sempurna dari kekal sampai kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam masa-masa sulit ini. Kita tetap belajar bersandar kepada Tuhan apapun yang terjadi. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Dan saya minta Pak Elia ya. Ini Pak Elia jarang masuk, jadi begitu masuk sekarang saya minta Pak Elia yang memimpin doa. Sudah saya duga pasti saya disuruh sebelum saya keluar. Mari kita berdoa. Ini di dalam penetapan Tuhan juga, Pak. Ya, saya tahu itu. Apapun yang terjadi, itu dalam penetapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.